Halo teman-teman, pagi itu bus sekolah melaju perlahan memasuki wilayah Bondowoso. Dari balik jendela, Naya melihat pemandangan yang sangat indah. Pegunungan hijau berdiri kokoh mengelilingi daerah itu. Sawah-sawah menguning tertiup angin dan sungai kecil mengalir jernih di kejauhan. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Bondowoso dan hatinya dipenuhi rasa penasaran. Naya dan teman-temannya mengikuti program belajar dari daerah, sebuah kegiatan untuk mengenal budaya Nusantara. Sesampainya di penginapan desa, mereka disambut oleh warga setempat dengan senyum ramah. Ada yang menyapa menggunakan bahasa Jawa, ada yang berbicara dengan bahasa Madura, dan ada pula yang mencampur keduanya. Awalnya Naya bingung, tetapi ia merasa senang karena semua orang sangat bersahabat. Pada hari pertama, Naya dan teman-temannya tiba di sebuah desa di Bondowoso. Mereka tinggal di salah satu rumah warga yang telah disiapkan untuk rombongan sekolah. Guru-guru juga tinggal bersama mereka, sehingga suasana terasa aman dan nyaman. Pemilik rumah menyambut dengan ramah. Sugeng rawuh, "Nak, silakan masuk," ucap ibu pemilik rumah dengan bahasa Jawa yang halus. Naya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Bu." Tak lama kemudian, beberapa tetangga datang berkunjung. Mereka menyapa dengan bahasa Madura khas Bondowoso. "Bedeh tamui anyar, ya," ujar salah satu tetangga sambil tersenyum. Naya sempat bingung. Lalu berbisik kepada gurunya, "Bu, tadi ibu rumah pakai bahasa Jawa, tapi tetangganya pakai bahasa Madura ya." Guru tersenyum dan menjawab, "Betul, Naya. Di Bondowoso memang ada banyak bahasa." Saat semua berkumpul di ruang tamu, percakapan yang terdengar justru menjadi campuran bahasa Jawa dan bahasa Madura. Salah satu warga berkata, "Di sini biasa pakai bahasa Pendalungan." "Nak," guru pun menambahkan, "bahasa Pendalungan lahir karena suku Jawa dan suku Madura sudah lama hidup berdampingan di Bondowoso." Naya mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa senang karena meskipun berbeda bahasa, semua orang berbicara dengan ramah dan penuh kehangatan. Dari hari pertama itu, Naya mulai belajar bahwa kebersamaan dan sikap saling menghormati adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Bondowoso. Keesokan harinya, Naya dan teman-temannya mengunjungi beberapa wilayah di Bondowoso. Perjalanan pertama membawa mereka ke daerah utara dan timur. Di sana, Naya bertemu dengan anak-anak setempat yang sehari-hari menggunakan bahasa Madura. "Seneng ate mo banbana, manjiniro, main, shodo," kata seorang anak bernama Fikri sambil tersenyum lebar. Naya sempat terdiam sejenak karena bahasanya terdengar berbeda. Namun, ia tetap membalas dengan ramah, "Iya, ayo kita main gobak sodor saja." Walaupun kata-kata mereka tidak selalu sama, tawa dan semangat bermain membuat mereka cepat akrab. Mereka berlari bersama, saling menyemangati, dan membantu teman yang terjatuh. "Tenang, aku bantu," ujar Naya sambil menarik tangan temannya. Dari permainan itu, Naya belajar bahwa perbedaan bahasa tidak menghalangi persahabatan. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke wilayah selatan dan barat Bondowoso. Di daerah ini, Naya lebih sering mendengar orang berbicara menggunakan bahasa Jawa. Seorang anak menyapa, "Sugeng rawuh, ayo dolanan bareng." Naya tersenyum dan bertanya pada gurunya, "Bu, kenapa bahasanya berbeda lagi?" Guru pun menjawab, "Karena daerah ini dekat dengan Jember dan Lumajang, jadi bahasa Jawa lebih sering digunakan." Naya mengangguk mengerti. Ia memperhatikan bahwa meskipun bahasa dan kebiasaan masyarakat berbeda-beda, semua orang menyambut mereka dengan sikap ramah dan sopan. Dari perjalanan itu, Naya semakin paham bahwa letak daerah memengaruhi bahasa dan budaya. Tetapi rasa saling menghormati tetap menjadi hal yang paling penting. Pada sore hari, mereka berkumpul di lapangan desa
untuk menonton pertunjukan seni. Tari Singo Ulung ditampilkan dengan gerakan gagah dan penuh semangat. Seorang pemandu menjelaskan bahwa tarian ini menceritakan perjuangan dan keberanian masyarakat Bondowoso di masa lalu. Naya merasa kagum dan bangga melihat budaya yang masih dijaga dengan baik. Tidak lama kemudian, mereka diperkenalkan dengan kesenian. Ojung, dua orang dewasa saling beradu ketangkasan, menggunakan rotan dengan aturan yang jelas meskipun terlihat menegangkan. Kesenian ini mengajarkan nilai keberanian, kejujuran, dan sportivitas. Anak-anak belajar bahwa budaya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengajarkan kebaikan. Pada malam terakhir, diadakan acara kebersamaan di halaman rumah warga tempat Naya dan Tumantemonnya menginap. Lampu-lampu kecil digantung rapi, membuat suasana terasa hangat dan meriah. Semua anak, guru, dan warga berkumpul sambil membawa makanan sederhana buatan rumah. "Ayo, silakan dicoba," kata seorang ibu sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu. Enak sekali," jawab Naya dengan gembira. Teman-temannya pun ikut tertawa dan menikmati kebersamaan itu. Di antara obrolan, Naya mendengar berbagai bahasa. Ada yang berbicara dengan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Madura, dan ada juga yang mencampurnya menjadi bahasa Pendalungan. Seorang teman berkata pelan, "Bahasanya beda-beda, tapi rasanya seperti keluarga." "Ya," Naya mengangguk dan menjawab. "Iya, aku juga merasa begitu." Seorang guru kemudian berkata, "Anak-anak, inilah indahnya kebersamaan. Walaupun kita berbeda bahasa dan budaya, kita tetap bisa saling memahami." Mendengar itu, Naya tersenyum. Ia menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling mengenal. Malam itu, Naya menutup harinya dengan perasaan hangat, membawa kenangan indah tentang Bondowoso yang penuh keberagaman dan persahabatan. Saat bus sekolah kembali pulang, Naya menatap Bondowoso dengan perasaan haru. Ia membawa pulang kenangan, persahabatan, dan pelajaran berharga. Naya belajar bahwa keragaman bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Bondowoso akan selalu ia ingat sebagai negeri yang mengajarkan arti hidup rukun dalam perbedaan.